وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah yang kita ringkaskan dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun. Kita masih membahas tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah karena pengkhianatan mereka kepada Nabi SAW dan kepada kaum muslimin secara umum. Kita sampai pada ucapan muallif, qadfullahi ta'ala fi qulubil yahudi ar-ru'ba wa jala'uhum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rasa takut kepada orang-orang Yahudi, ke dalam dada-dada orang-orang Yahudi, sehingga mereka tunduk kepada Nabi SAW dan mereka mau terusir dari kota Madinah. Karena sebelumnya kita sampaikan bahwa orang-orang Yahudi ketika mereka mau diperangi oleh Nabi SAW, mereka bukannya mengalah, bukannya mereka mengakui, justru mereka sesumbar menantang balik Nabi SAW. Karena mereka merasa mendapatkan dukungan, mendapatkan sokongan dari siapa? Orang-orang munafikun. Tapi ternyata dukungan yang palsu. Istilahnya kalau zaman sekarang mereka orang-orang Yahudi kena prank ya sama orang-orang munafik. Dikira mendukung, namun ternyata mereka meninggalkan orang-orang Yahudi di belakang. Seperti yang sudah Allah firmankan di dalam surah Al-Hasyr. Kemudian Nabi mengepung mereka. Karena Nabi SAW dan para sahabat memerintahkan untuk menebang kebun-kebun kurma milik orang-orang Yahudi, dibakar kebun-kebun kurma mereka sehingga mereka ketakutan. Apalagi orang-orang munafik berlepas tangan dari mereka. Wa qadafallahu fi qulubihimur ru'ba. Allah memberikan rasa takut kepada orang-orang Yahudi. Washtaddal hisaru alaihim, dan semakin sengit pengepungan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, semakin sengit kepada orang-orang Yahudi. Wa aiqanu anna husunahum lan tamna'ahum minallah. Sehingga mereka akhirnya berkesimpulan, kita nggak akan mungkin bisa selamat ini kalau kayak gini caranya. Ya, benteng kita, kampung kita yang dikepung oleh Nabi dan para sahabatnya sudah tidak bisa bertahan lagi dari kepungan Nabi dan para sahabatnya. Fa'inda dzalik salahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal jala. Maka ketika itulah mereka mengibarkan bendera putih. Mereka menyerah dan mau tunduk kepada hukum yang telah ditetapkan Nabi kepada mereka, yaitu mereka diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala anna lahum ma aqallat al-ibilu minal amti'ah. Dan mereka tunduk ketika Nabi
mengusir mereka, dan mereka masih diperbolehkan untuk mengemasi, mengambil, membawa pulang atau membawa pergi barang-barang mereka, perabotan-perabotan mereka, hanya dibatasi 1 unta saja untuk 1 orang, ya, atau 1 keluarga, wallahu a'lam. Hanya dibatasi 1 ekor saja. Wal amwal, harta-harta mereka, illal halqah, yakni as-silah, kecuali yang nggak boleh dibawa sama mereka adalah persenjataan mereka. Karena orang-orang Yahudi, mereka itu ahli dalam membuat senjata-senjata. Dan mereka sering memasok senjata-senjata itu kepada orang-orang kaum Khazraj dan kaum Aus. Ya, mereka sering memasok senjata-senjata untuk supaya Khazraj dan Aus senantiasa berperang. Ya, sampai sekarang orang-orang Yahudi gemar untuk mengadu domba kaum muslimin. Rawa Syaikhan fi sahihaihima, atau kita singkat, wa akhrajal Hakim fil Mustadrak bi sanadin sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan fahasarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nazalu 'alal jala. Maka Nabi dan para sahabatnya mengepung mereka, orang-orang Yahudi, sampai mereka akhirnya tunduk, nurut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diusir. Wa ala anna lahum ma aqallatil ibilu minal amti'ati wal amwali illal halqata, yakni as-silah. Dan mereka boleh membawa barang-barang mereka, namun tidak boleh lebih dari 1 ekor unta. Mereka boleh membawa perabotan, harta-harta mereka, kecuali as-silah, senjata-senjata mereka. Fahtamalu min amwalihim mastaqallat bihil ibil. Maka mereka pun mengangkut barang-barang mereka. Ya, sepanjang unta itu mampu untuk menampung, mengangkat barang-barang mereka. Wa kanat sittu mi'ati ba'ir. Jumlahnya ketika itu ada sekitar 600 ekor unta. Ya, untuk satu kabilah Bani Nadir itu ada 600 ekor unta. Fakanu yahdimuna buyutahum biaidihim. Sebelum meninggalkan perkampungan mereka, mereka menghancurkan, merusak rumah-rumah mereka sendiri. Ya, dirusak sama mereka, rumah mereka sendiri. Ini kayak komplek perumahan gitu ya. Ya, kayak komplek perumahan, ya isinya Yahudi tok di situ. Ya, perkampungan mereka, dan dikelilingi sama benteng-benteng. Ya, kompleknya orang-orang Yahudi. Liyahmilu mastahsanuhu fakanu yahdimuna buyutahum biaidihim liyahmilu mastahsanuhu minal abwabi wan nawafid. Mereka rusak rumah-rumah mereka untuk mengambil apa-apa yang bisa dibawa, seperti kusen-kusen, pintu-pintu, cendela-cendela. Bal hatta hamala ba'duhum al-autad wa judu'as suquf hatta la yantafi'al muslimuna biha min ba'dihim. Bahkan mereka juga membawa tiang-tiang penyangga rumah mereka. Bahkan mereka juga membawa genteng-genteng atap-atap mereka. Kayak apa? Ya, tujuannya untuk apa? Supaya tidak dimanfaatkan oleh kaum muslimin setelahnya. Kok cek enak ya? Ya, awak dewe sing bangun, terus setelah ditinggal kaum muslimin yang menikmatinya. Ya, mending dirusak sekalian sudah. Thumma hamalun nisa'a was-sibyana 'alal hawadij. Kemudian mereka membawa wanita-wanita mereka, anak-anak mereka, putra-putri mereka, dibawa di atas tandu-tandu mereka. Fa kharaju min diyarihim mudhhirina at-tajallud. Mereka keluar dari perkampungan, dari perumahan mereka, namun menampakkan diri sebagai orang-orang yang tabah, orang-orang yang kuat. Jadi mereka keluar itu menyembunyikan, menyembunyikan apa istilahnya, kekalahan mereka. Jadi jangan dianggap mereka keluar nesu, lemes, nunduk gitu. Itu semakin terhina menurut mereka. Maka mereka keluar dengan menyombongkan diri, seakan-akan mereka orang yang tabah, orang yang kuat. Meskipun diusir, mereka enggak peduli. Ma'ahum ad-dufuf wal mazamir. Bahkan mereka menghibur diri dengan rebana-rebana, ya, dengan seruling-seruling, wal qiyanu ya'zifna khalfahum, dan biduan-biduan wanita juga menyanyi-nyanyi, menyenandungkan nyanyian-nyanyian bersamaan ketika mereka terusir dari kampung mereka itu.
Ya, itu untuk menunjukkan sekali lagi supaya mereka keluar dalam keadaan yang strong, kuat menghadapi musibah, tidak lemah, ya, tidak lemes. Ya, tapi mereka menampakkan kekuatannya. Demikian sejarah Yahudi. Dari zaman ke zaman mereka adalah kaum yang senantiasa terusir dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, baca sejarah Bani Israel. Ya, mereka adalah orang-orang yang nggak tetap, nomaden, ya, berpindah, terusir dari satu negeri ke negeri yang lain. Karena tidaklah mereka masuk ke suatu negeri kecuali mereka berbuat makar di situ, kecuali mereka berbuat kerusakan di negeri tersebut. Bahkan terkadang yang mengusir juga bukan kaum muslimin, yang mengusir juga terkadang orang-orang kafir yang lain juga, ya kan? Fasara aktsaruhum wa asyrafuhum kasallam ibni abil huqaiq wa kinanatu ibnu rabi' wa huyai ibnu akhtab ila Khaybar. Maka keluarlah orang-orang Yahudi ini dan juga pemuka-pemuka, tokoh-tokoh mereka, ya, seperti Salam ibn abil huqaiq, Kinanah ibnu rabi' dan Huyai bin Akhtab. Ya, mungkin yang kenal yang belakang ini. Siapa Huyai bin Akhtab? Bapak Isopo Sofia, ya, Ummul Mukminin. Ya, tapi nanti si durung sih masih belum peristiwa ini. Maka mereka pergi menuju ke Khaybar. Falamma nazaluha dana lahum ahluha. Ketika mereka singgah di Khaybar, maka Yahudi yang ada di Khaybar menyambut mereka. Wasarat jama'atun minhum ila Syam. Dan sebagian di antara mereka kemudian balik menuju ke Syam. Ya, tempat ya asal mereka sebenarnya dahulu sebelum ke Madinah, sebelum ke Yathrib, mereka itu berkembang biaknya di Syam. Kemudian mereka kembali ke Syam. Kemudian peristiwa berikutnya, ukhuwatul ansar wal yahudi qabla al-islam. Ternyata ada hubungan persaudaraan, ya, ada hubungan pertalian darah antara orang-orang Ansar dengan orang-orang Yahudi. Ternyata mereka punya hubungan darah, ya. Ada hubungan kekerabatan antara Yahudi dengan orang-orang Ansar, orang-orang Arab dari kalangan Ansar. Kok bisa ada hubungan darah? Wa kana fi Bani Nadir min abna'il Ansar. Ternyata Yahudi Bani Nadir, keturunan-keturunan mereka itu juga keturunan orang-orang Ansar. Ya, pemuda-pemuda mereka, anak-anak muda yang ada di Yahudi Bani Nadir itu ternyata bukan asli orang Yahudi. Tapi mereka percampuran antara orang Arab dengan orang Yahudi. Li'annal mar'ata minhum kanat idza lam ya'ish laha waladun taj'alu ala nafsiha in 'asha laha waladun an tuhawwidahu. Karena wanita-wanita Arab di Yathrib, yakni wanita-wanita Ansar dahulu, ya, sebelum Nabi hijrah ini ceritanya itu. Ketika mereka mandul, nggak punya anak, maka mereka bernadar, mereka bersumpah, kalau saya bisa punya anak, maka anak saya akan saya jadikan seorang Yahudi. Ya, akan saya jadikan anak tersebut seorang Yahudi. Nah, ini sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjizani. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, atau menjadikannya Majusi. Pertanyaan dari hadis ini, kenapa Nabi nggak menyebutkan kedua orang tuanya lah yang menjadikan Muslim? Nah, sudah disebutkan di awal bahwasanya secara asal bayi yang dilahirkan itu dalam kondisi fitrah. Fitrah artinya di atas Islam, ya, di atas tauhid. Ya, makanya Nabi nggak menyebutkan kedua orang tuanya lah yang menjadikan Islam, nggak ada. Ya, karena memang secara asal bayi, siapapun dari rahim siapapun, mau dari rahimnya orang-orang kafir, dia terlahir di atas fitrahnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang firman Allah dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Ini berkaitan dengan firman Allah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama.
Kata Abdullah bin Abbas, kanatil mar'atu minal ansar la yakadu ya'ishu laha waladun. Dahulu wanita-wanita Ansar sebelum hijrahnya Nabi, masih jahiliyah, maka hampir-hampir mereka itu mandul, tidak memiliki keturunan, tidak memiliki generasi, karena jumlah kelahiran sedikit di sana. Fatahlif, maka kemudian wanita-wanita Ansar ini bersumpah, la in asya laha waladun latuhawwidannah. Seandainya bayiku lahir dan dia lahir panjang usianya, maka aku akan jadikan bayiku, anakku ini seorang Yahudi. Falamma ujliyat Banun Nadir idza fihim nasun min abna'il ansar, maka dari situlah muncul orang-orang Yahudi Bani Nadir yang ternyata adalah anak keturunan orang-orang Ansar. Itu ceritanya. Kenapa kok bisa ada orang-orang Ansar menjadi Yahudi, gabung ke dalam Yahudi Bani Nadir? Kok bisa mereka bagian daripada orang-orang Yahudi? Dan perlu diingat bahwasanya Yahudi ini bukan agama dakwah, tapi agama ngerusak. Ya, mereka nggak dakwah, mengajak orang-orang yang di luar Yahudi, di luar Bani Israel untuk memeluk agama Yahudi. Enggak. Beda sama Nasoro. Kalau Nasoro ini memang agama dakwah, mereka menyebarkan misionaris-misionaris untuk memurtadkan kaum muslimin atau untuk mengajak umat beragama yang lain untuk masuk ke dalam agama Nasoro. Ya kan, bahkan ada salesnya sampai door to door. Ya, tapi kalau Yahudi ada enggak? Enggak ada, karena Yahudi agama mereka mempersyaratkan bahwa yang boleh beragama Yahudi hanyalah orang-orang yang memiliki keturunan Bani Israel. Ya, meskipun ya itu keturunan-keturunan palsu. Kalau kita lihat Yahudi-Yahudi sekarang, macam-macam. Ada yang sipit dari Cina, ada yang negro, hitam, ya, ada yang bule, ada yang ke Arab-Araban, sudah nggak jelas sudah nasabnya. Ya, apalagi Yahudi-Yahudi yang ada di Palestina, itu Yahudi-Yahudi kadzab, nasab mereka bukanlah nasab yang asli dari Bani Israel. Ya. Tapi ala kulli hal, mereka bukan agama dakwah. Nah, maka orang-orang di luar Yahudi itu nggak wajib atau nggak boleh masuk ke dalam Yahudi. Namun yang harus dilakukan sama orang-orang di luar Yahudi adalah tunduk sama aturannya Yahudi. Ya, jadi kalau kita tanya, terus kalau mereka tidak berdakwah, berarti mereka membenarkan dong ajaran agama lain selain agama Yahudi. Karena kalau mereka menganggap Yahudi yang paling benar, harusnya mereka mengajak manusia kepada agama Yahudi. Ternyata tidak. Orang-orang di luar Yahudi nggak harus dan nggak boleh mereka masuk ke dalam agama Yahudi kalau tidak ada keturunan darah Bani Israel. Namun yang harus orang-orang di luar Yahudi tunduk kepada hukum Taurat mereka. Ya, turut kepada hukum Taurat mereka. Dan itu ceritanya kenapa ada orang-orang Arab tapi dia beragama Yahudi. Karena memang sama emaknya, sama anaknya itu dijadikan sebagai Yahudi, maksudnya adalah tunduk kepada hukum Yahudi. Ya, tunduk kepada hukum Yahudi. Tapi sejatinya dia nggak dianggap sama orang Yahudinya. Ya, dalam artian mereka nggak dianggap bagian daripada Yahudi. Artinya lebih mulia yang Yahudi asli, yang punya nasab keturunan Bani Israel, daripada Yahudi yang hanya sekedar menjalankan aturan-aturan Yahudi. Paham ya maksudnya bedanya? Ya. Faqalatil ansar, orang-orang Ansar kemudian mengatakan, ya Rasulullah, abnauna, wahai Rasulullah, ada keturunan-keturunan kami, anak-anak kami yang juga ada pada Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Mereka juga ikut terusir dong. Mereka juga ikut pergi dong. Kalau Yahudi Bani Nadir pergi. Fa anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah turunkan ayatnya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Ini lebih jelas di riwayat yang lain. Kata Sa'id ibn Jubair, faman syaa lahiqa bihim wa man syaa dakhala fil Islam. Jadi Nabi memberikan pilihan kepada Yahudi yang KW tadi itu. Ya, Yahudi Ansar tadi. Nabi memberikan pilihan kepada mereka. Barang siapa di antara kalian yang mau ikut Yahudi, maka silahkan dia ikut Yahudi. Tapi barang siapa
yang mau masuk ke dalam Islam, silahkan dia masuk ke dalam Islam. Tidak dipaksa ketika itu. Silahkan untuk memilih. Ya, karena memang demikian agama Islam tidak memaksa seorang manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, tapi diajak dengan kesukarelaannya dia. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, maka dia silahkan beriman. Tapi barang siapa yang mau kufur, maka silahkan dia kufur. Ini bukan liberal ya maksudnya ya. Enggak. Artinya Allah secara kauni, Allah memberikan pilihan kepada manusia untuk menempuh jalannya. Yang mau menghendaki keimanan, maka dia punya kehendak, dia punya potensi, dia punya kemauan untuk beriman, maka silahkan dia beriman. Tapi Allah juga memberikan pilihan kepada manusia untuk dia kufur. Kalau dia memang memilih jalan kekufuran, maka silahkan dia kufur. Ya, tapi kata Allah, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Jadi jangan diputus sampai ayat itu tok. Barang siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Barang siapa yang mau kufur, silahkan kufur. Oh, berarti boleh memeluk agama lain selain Islam. Ini metode orang ahli bid'ah. Dengan istilah kata para ulama, metode ini motong-motong ayat seperti ini, seperti ayat fawailun lil musallin. Sudah dipotong sampai situ. Nah, sama kayak tadi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, dipedot. Enggak dilanjutkan. Ya, Allah melanjutkan firman-Nya. Allah mengancam, inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Sesungguhnya kami telah persiapkan bagi orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang kafir itu, naron, neraka. Dia diberi pilihan untuk kafir, tapi nanti di akhirat orang-orang kafir tersebut sudah dipersiapkan neraka, siksa yang pedih bagi mereka. Demikian juga di dalam ayat yang lain, Allah tidak meridhoi agama lain selain Islam. Innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, qalatil ansar ya Rasulullah abnauna wa ikhwanuna ma'ahum. Kata mereka, orang-orang Ansor ini, ketika Yahudi Bani Nadir diusir, sebagian orang Ansor sambat, mengeluh kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, putra-putra kita, anak-anak kita, mereka bersama orang-orang Yahudi Bani Nadir. Mereka juga ikut orang-orang Yahudi Bani Nadir. Maka ketika Yahudi Bani Nadir pergi, terusir, anak-anak kita juga ikut mereka. Bagaimana dong ini? Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhum. Maka Nabi pun diam. Ya, Nabi tidak komentar. Nabi tidak menjawab pertanyaan ini. Fa anzalallahu taala, baru kemudian Allah menurunkan firman-Nya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khayyiru ashabakum, berikan pilihan kepada mereka itu. Ya, kepada anak-anak kalian itu, kasih pilihan kepada mereka. Fa in ikhtarukum fahum minkum. Kalau mereka memilih bersama kalian, maka berarti mereka boleh tetap tinggal bersama kalian. Ya, wa in ikhtaruhum fahum minhum. Namun kalau mereka lebih memilih bersama Yahudi Bani Nadir, maka berarti mereka termasuk di antara Yahudi Bani Nadir. Ya, fa'ajluhum ma'ahum. Namun ternyata kebanyakan di antara mereka memilih bersama siapa ya? Yahudi Bani Nadir. Ya, mereka lebih memilih terusir bersama Yahudi Bani Nadir. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita di atas Islam. Tapi dari sini, kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW ketika sebelum turun ayat, Nabi nggak mau komentar. Dan itu kebiasaan Nabi kalau kita lihat di dalam sirah, di mana Nabi ketika ditanya sesuatu dan belum turun wahyunya, maka Nabi SAW diam. Ya, seperti misalnya Nabi ketika ditanya tentang Ashabul Kahfi, ya, kemudian oleh An-Nadhr Ibnul Harith. Ya, dulu sudah pernah kita kisahkan, tahu tahun berapa itu dulu di masjid yang lama rahimahullah. Ya.
Sudah lama dulu. Kisah tentang An-Nadhr ibnul Harith yang bertanya kepada Nabi untuk ngetes Nabi tentang siapakah Ashabul Kahfi, bagaimana kisahnya. Kemudian Nabi ditanya tentang kisah Dzulqarnain, siapa dia dan bagaimana kisahnya. Dan Nabi ditanya tentang ar-ruh, apa itu ruh. Ya, 3 pertanyaan ini ditanyakan kepada Nabi SAW dan belum turun wahyu, maka Nabi SAW tidak menjawabnya. Nabi hanya mengatakan, besok aku akan berikan jawaban. Ternyata besok nggak turun wahyu, besoknya lagi nggak turun wahyu, sampai lama nggak turun wahyu kepada beliau. Orang-orang Quraisy sudah senang, gembira, membuktikan bahwasanya Muhammad itu bukanlah utusan Allah. Buktinya dia nggak tahu tentang 3 kisah itu. Ya, itu menunjukkan bahwasanya Muhammad bukan utusan Allah. Kenapa kok nggak turun wahyunya? Kenapa? Enggak. Naam, ahsan. Nabi SAW tidak mengucapkan insya Allah kepada mereka. Makanya ditegur sama Allah di dalam surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kau mengatakan bahwa aku akan melakukan ini dan ini besok, kecuali dengan mengatakan apabila Allah menghendakinya. Tapi akhirnya turun ayatnya. Jadi diceritakan tentang Ashabul Kahfi, Dzulqarnain, kemudian tentang ruh disebutkan di ayat yang lain di surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Dan intinya Nabi tidak mau berucap sebelum turunnya wahyu. Ini pelajaran sekelas Nabi SAW saja. Kalau memang beliau belum mendapatkan ilmunya dari Allah Azza wa Jalla, beliau tidak menjawab asal-asalan. Ya, wedisin misalnya ya, wis dijawab ngawur ae wis timbangi isin gitu. Enggak. Ya, enggak apa-apa Nabi dicela, Nabi dibuli. Sepanjang Nabi belum mendapatkan wahyu, belum mendapatkan ilmunya dari Allah, Nabi diam. Ya, ini pelajaran sangat berharga bagi kita, bahwasanya kita kalau memang belum mendapatkan ilmunya, belum paham tentang ilmunya, maka diam. Ya, tidak usah berkomentar, tidak usah berucap apa-apa yang kita tidak tahu tentangnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, Allah juga mengatakan tentang iblis, tentang jerat-jerat syaitan, jebakan-jebakan syaitan, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berucap tentang Allah, tentang agama Allah, apa-apa yang tidak kau ketahui. Katakan wallahu a'lam, ya, itu lebih selamat. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, awwalu fai'in fil Islam. Ya, ini adalah fai' yang pertama kali di dalam Islam. Ya, sudah kita sebutkan, singgung di pembahasan sebelumnya. Apa bedanya ghanimah sama al-fai'? Ghanimah itu perang, kalau al-fai' tanpa perang. Ya. Kenapa dibedakan? Karena hukumnya berbeda. Kalau ghanimah itu ada khumus, pembagian khumus. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu, dalam surat Al-Anfal. Ada 1/5 bagian yang milik Allah, milik Rasulnya, milik Ahlul Bait dan seterusnya. Ya, sedangkan al-fai' itu murni milik Rasul SAW. Kemudian baru Rasul yang menentukan sendiri dengan keinginan Nabi sendiri, Nabi bagi kepada sebagian sahabat-sahabatnya yang fakir. Tapi secara asal itu milik Nabi SAW. Ya, dalilnya Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-6, wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab. Dan apa-apa yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni harta fai', maka itu milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalian tidak memerlukan apapun untuk, atau tidak mengeluarkan kekuatan apapun, entah dengan kuda kalian atau dengan dengan kekuatan kalian nggak mengeluarkan apapun untuk mendapatkan harta fai' itu. Beda sama perang ghanimah. Kalau ghanimah, mujahidin itu mengeluarkan kekuatan nggak? Memerlukan usaha. Dia berperang, terluka, ya kan? Ada perbekalan,
Tapi kalau al-fai', harta yang didapatkan dari al-fai' itu tidak ada apa istilahnya ya? Ini tidak ada usaha, tidak ada upaya dari mereka. Maka itu murni milik Nabi. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaraha lil muhajirin wa qasamaha bainahum khassatan li faqrihim. Nabi membagi harta fai' kepada orang-orang muhajirin, terutama kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Ya banyak, ada senjata-senjata yang tadi kita katakan kan ditinggalkan sama mereka. Senjata-senjata nggak boleh dibawa. Itu dibagi sama Nabi SAW. Ya, kemudian pedang-pedang, ya ad-dir', baju-baju perang, ya kemudian harta-harta yang masih tersisa dari perabotan-perabotan yang ada di rumah orang-orang Yahudi. Sing gak iso digowo. Maksudnya kan batasnya berapa tadi limitnya? 1 ekor unta. Ya, limitnya 1 ekor unta. Nah, pasti ada harta-harta yang ditinggal sama mereka yang nggak bisa mereka bawa karena sudah overload. Ya, sudah terlalu berat muatannya. Maka itu dibagi oleh Nabi SAW. Kemudian juga diriwayatkan di sini bahwasanya dari harta fai itu Nabi SAW menyimpan untuk nafkah kepada istri-istri beliau selama 1 tahun. Jadi ditabung sama Nabi untuk nafkah kepada istrinya selama 1 tahun. Nah ini kata para ulama dalil bolehnya seorang untuk menabung. Tapi bedakan antara menabung dengan bakhil ya. Apa harus menabung itu bakhil? Nggak harus. Nabi meskipun menabung, mempersiapkan untuk nafkah beliau kepada istrinya selama 1 tahun, tapi Nabi SAW tetap berinfak, tetap bersedekah. Bahkan meskipun Nabi punya nafkah 1 tahun kepada istri-istri beliau, beliau tidak pernah makan dengan kenyang. Bahkan beliau lebih sering kelaparan. Ya, beliau lebih sering kelaparan daripada kekenyangan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peristiwa ini juga turun surat Al-Hasyr secara kamilah, secara utuh, mulai dari awal ayat sampai akhir ayat, itu turunnya ketika peristiwa ini, pengusiran Bani Nadir. Kita singkat di sini, kita bacakan riwayatnya. Akhrajal Imamul Bukhari fi sahihi an Sa'id ibn Jubair qal qultu li ibni Abbas radhiyallahu anhuma suratul Hasyr qal nazalat fi Bani Nadir. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Sa'id ibn Jubair, seorang tabi'in. Aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, surat Al-Hasyr, ya aku pernah bertanya tentang surat Al-Hasyr. Kata Abdullah bin Abbas, surat Al-Hasyr itu turun berkaitan dengan peristiwa pengusiran Bani Nadir. Ya, kalau kita baca ayatnya, mungkin nanti kalau sampai rumah silakan dibaca surat Al-Hasyr dari awal sampai akhir, itu semuanya mengisahkan tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir dan juga tentang orang-orang munafik yang kita sampaikan kemarin mengkhianati Bani An-Nadir. Sudah. 5 menit. 2 menit. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ghazwatu Badrin al-Akhirah. Tadi sebutkan tentang perang Badar part 2. Di perang Badar itu sudah ya kita lewati ya. Perang Badar. Ya, tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Bulan Ramadan. Ya. Nah ini di tahun keempat Hijriah terjadi perang Badar part 2. Ya, perang Badar yang kedua. Di bulan Sya'ban pada tahun keempat Hijriah. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu alfun wa khamsumi'ati rajulin minas sahabati ila Badrin limau'idihi alladhi wa'ada bihi Abu Sufyan yauma Uhud. Ketika itu Nabi keluar dari kota Madinah bersama sahabat yang jumlahnya sekitar 1.500 pasukan menuju ke Badr. Apa tujuannya? Mereka ternyata sudah janjian sama Abu Sufyan.
Ya, mereka sudah janjian kepada Abu Sufyan ketika perang Uhud. Ini sudah kita sampaikan ketika perang Uhud, Abu Sufyan ya mengatakan dengan sombongnya kan menang ya. Abu Sufyan dengan sombongnya mengatakan yaumun biyaumin wal harbu sijal wa mau'iduna fa mau'iduna badrin. Kata Abu Sufyan, perang dibalas dengan perang. Maksudnya dahulu ketika perang Badar kalian menang dan kita sekarang di perang Uhud kita yang menang. Demikianlah perang. Demikianlah pertandingan. Ya, tidak selalu menang terus, tapi ada kekalahan. Wal harbu sijal, dan peperangan itu berganti pemenangnya. Maka kata Abu Sufyan, dan tempat perjanjian kita adalah Badr. Sudah ditentukan lokasinya sama Abu Sufyan, karena di lokasi itulah dahulu pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka, pemuka-pemuka mereka dibantai oleh Nabi dan para sahabatnya di Badr itu. Jadi di sini mereka masih nggak terima, meskipun mereka sudah menang di perang Uhud, mereka masih tidak puas dengan kemenangan tersebut. Makanya mereka mengajak Nabi SAW dan para sahabatnya, tahun depan kita perang lagi. Tapi di mana? Di Badr, tempat di mana dahulu kami mengalami kekalahan dengan kalian. Itu sudah diucapkan sama Abu Sufyan ketika perang Uhud kemarin. Wastakhlafa 'alal Madinah Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Nah, namun yang lucu di sini, Nabi memerintahkan Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, untuk menggantikan beliau mengurusi kota Madinah. Ya, wallahu a'lam, ini triknya Nabi SAW ya, supaya dia nggak ikut perang. Karena kalau fulan ini ikut perang, gembosi istilahnya. Ya, mesti bikin masalah, gaya perkoro, fulan ini ikut perang. Maka Nabi memerintahkan dia untuk tetap di kota Madinah dan mengurusi kota Madinah. Wa kanat badrun mujtama'an yajtami'u fihi al-arab wa suqan min aswaqihim. Dan Badar adalah tempat yang banyak berkumpul orang-orang Arab di situ, kabilah-kabilah Arab di situ, dan juga ada pasar dari pasar-pasar orang-orang Arab. Fa kharaja sahabatu bi bidaiha au bi badai'ah lahum wa tijaratin. Maka para sahabat keluar dengan membawa perbekalan-perbekalan mereka. Sudah masuk? Belum. Khuruju Abi Sufyan bi jaisyi. Keluarnya Abu Sufyan dengan pasukannya. Amma Abu Sufyan faqad kharaja fi alfai rajulin min Quraisy. Adapun Abu Sufyan, dia membawa 2000 pasukan dari Quraisy. Jadi demikian jumlah kaum muslimin ya. Kalau kita saksikan peperangan-peperangan kaum muslimin melawan orang-orang kufar, jumlah mereka itu senantiasa lebih sedikit. Bahasa kita kalah uang, mesti kalah uang. Kalah jumlah. Perang Badar 315 melawan 1000. Kemarin perang Uhud ya 700 ngelawan 3000. Ya, kemudian ini perang Badar yang kedua, Nabi menyiapkan 1500, Abu Sufyan menyiapkan 2000. Ya, kemudian nanti ada perang Yarmuk misalnya. Ya, perang Yarmuk melawan orang-orang Romawi, jumlah kaum muslimin 30.000. Sedangkan jumlah 35.000. Sedangkan jumlah orang-orang Romawi 250.000. Ya, sekitar 250.000. Belum lagi perang Qadisiyah ya di zaman Umar Ibn Khattab melawan orang-orang Persia. Runtuhnya Persia ketika itu. Kaum muslimin 30.000 melawan 300.000 pasukan kurang lebihnya. Orang-orang Qadisiyah. Kita dengarkan komandan adzan.
Baik, kita lanjutkan. Kaum muslimin senantiasa kalah dalam masalah jumlah. Namun mereka senantiasa mendapatkan kemenangan dari Allah. Meskipun perang Uhud mereka mendapatkan kemenangan, tapi di fase-fase awal perang Uhud, sebelum terjadinya peristiwa turunnya sebagian pemanah. Mereka sudah menang, kaum muslimin. Kemenangan mereka, kata para ulama, bukan karena kaum muslimin itu persenjataannya kuat. Bukan karena kaum muslimin itu strategi, taktik perangnya hebat. Ya, kita nggak mendapati para sahabat itu adalah orang-orang yang latihan perang, latihan fisik. Pernah dapat kayak gitu nggak? Latihan perang, latihan fisik itu, latihan militer. Ada sahabat dididik itu sama Nabi? Tidak. Ya ala kadarnya saja. Ya, tidak terlalu fokus setiap hari latihan perang dipersiapkan. Enggak. Ya, mereka menang kata para ulama karena tauhid mereka. Karena ittiba mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah mengatakan intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan-pasukan yang kecil mengalahkan pasukan-pasukan yang besar biiznillah, dengan izin dari Allah. Dan Allah tidak akan mengizinkan dan tidak akan meridhai pasukan tersebut kecuali apabila mereka bertauhid, apabila mereka bertakwa kepada Allah, apabila mereka ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh bahwa Allah akan menjadikan kalian khalifah, berjaya. Ya, dan Allah akan merubah, Allah akan menjadikan agama Islam ini lebih kuat. Agama yang Allah ridhoi ini semakin dikokohkan oleh Allah, dikuatkan. Dan Allah akan merubah ketakutan kalian menjadi rasa aman. Apa syaratnya? Apa harus punya militer yang kuat? Harus punya ekonomi yang kuat untuk bisa menang melawan orang-orang kafir? Tidak. Syaratnya kata Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka wajib beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ya, dengan tauhid kaum muslimin mendapatkan kejayaan. Justru sebaliknya, dengan kesyirikan kaum muslimin mendapatkan kekalahan dan keterpurukan. Kembali ke Abu Sufyan. Wa ma'ahum khamsina farasan. Dan bersama pasukannya Abu Sufyan 2000 orang ini ada sekitar 50 kuda. Wa kana karihan lil khuruj. Namun mereka ini sebenarnya abot, berat untuk keluar perang Badar ini. Abu Sufyan dan kawan-kawannya ini sebenarnya sudah menyiapkan pasukan, tapi aras-arasan. Apa aras-arasan? Wegah. Tambah wegah. Paham lah ya. Istilahnya gitulah, wegah atau metu perang ini. Hatta intahau ila marid dhahran wa qila usfan thumma alqallahu ta'ala fi qalbihi ar-ru'ab. Hanya mereka tetap keluar berjalan sampai tiba di tempat namanya Usfan atau Mar ad-Dhahran. Ya, disebutkan di sini adalah qaryah jami'ah baina Makkah wal Madinah. Ya, sebuah qaryah, desa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Sampai di situ, di tempat itu pasukannya Abu Sufyan ini wis metu Mekah ini. Sampai di situ Allah memberikan rasa takut ke dalam hatinya Abu Sufyan. Ar-ru'b. Ya, diberikan rasa takut ke dalam hatinya Abu Sufyan. Fara'a an yarji'. Sampai di sana Abu Sufyan wegah melanjutkan perjalanan dan justru pengen balik lagi ke kota Mekah. Faqala liman ma'ahu, maka Abu Sufyan berkata kepada orang-orang yang bersamanya, ya ma'syara Quraisyin, wahai sekalian orang-orang Quraisy, inna hadzal amu jadbin. Ini sesungguhnya tahun-tahun ini itu tahun-tahun paceklik, krismon. Ya, sekarang ini kita sedang mengalami kemarau, sedang mengalami paceklik. Wala yuslihukum illa amun khisbun. Dan gak cocok kita kalau perang di tahun-tahun seperti ini. Kalau sudah panen, ekonomi kita kuat,
ya, nah itu baru cocok kita untuk keluar perang. Tapi sekarang ini lagi musim-musim paceklik. Tar'auna fihi syajar wa tashrabuna fihi laban. Kalau musim panen, maka kalian bisa memakan buah-buahan yang kalian panen, bisa meminum ya susu-susu yang kalian perah dari kambing-kambing kalian, unta-unta kalian. Sekarang musim paceklik. Wa inni raji'un farji'u. Maka aku memandang lebih baik kita balik saja. Maka aku akan kembali ke kota Mekah. Farji'u. Maka baliklah kalian ke kota Mekah. Faraja'an nas. Maka mereka pun 2000 orang ini balik ke kota Mekah. Ya, enggak jadi melanjutkan perjalanan ke Badar. Tsumma arsala Abu Sufyan Nu'aim ibn Mas'udin al-Ashja'i. Nah, Abu Sufyan memerintahkan seorang yang bernama Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i untuk memprovokasi para sahabat Nabi dan para sahabat yang ada di Madinah. Cek gak sido budal pisan. Biar mereka nggak jadi berangkat juga. Maksudnya Abu Sufyan, jangan sampai kita balik, kemudian Nabi dan para sahabatnya tetap budal sesuai perjanjian, ya tetap berangkat ke Badar. Akhirnya mereka nunggu-nunggu kita nggak datang-datang, akhirnya kita dianggap apa? Pengecut. Ya, padahal kita alasannya kan karena paceklik. Padahal ya wedi bisa. Ya, tapi alasannya tadi karena paceklik. Maka diperintahkan ini Nu'aim bin Mas'ud. Faqala lahu Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan kepada Nu'aim, "Inni qad wa'adtu Muhammadan wa ashabah an naltaqiya bi Badrin." Wahai Nu'aim, gini ceritanya. Aku dulu pernah janjian sama Muhammad dan para sahabatnya. Sakwise perang Uhud itu, saya janjian kepada Muhammad dan para sahabatnya untuk berjumpa lagi tahun depan di Uhud, di Badar. Ya, untuk berperang lagi di Badar. Wa qad jaa dzalikal waqt. Nah, ini sekarang waktu yang dijanjikan, waktu janjian kita sudah datang, tiba saatnya. Wa hadza amu jadbin. Tapi ya gimana? Ini sekarang kita lagi musim-musim kemarau, lagi krismon. Wa innama yuslihuna amun khasbun. Yang betul, kita kalau berperang itu harusnya musim-musim panen, bukan musim-musim kemarau. Ya, musim-musim subur. Artinya mereka punya harta yang banyak untuk perbekalan. Wa akrahu an yakhruja Muhammadun wala akhruja fayajtari'a alaina. Dan aku enggak mau Muhammad tetap keluar berperang, sedangkan aku enggak jadi keluar berperang. Aku khawatir itu akan membuat Muhammad dan para sahabatnya semakin jumawa, semakin sombong, dan aku dianggap pengecut. Ya, wa qad ja'altu laka 20 ba'iran ala an taqdumal madinata fatukhaddila ashaba Muhammadin anil khuruji li Badrin. Wahai Nu'aim, kata Abu Sufyan, wahai Nu'aim, aku persiapkan 20 ekor unta untukmu. Dengan syarat kau berangkat ke kota Madinah, kemudian kau provokasi tuh sahabat-sahabatnya Muhammad supaya mereka nggak mau berperang, supaya mereka nggak jadi ikut berperang bersama Muhammad. Jadi podo-podo gak metue, gak keisinan. Paham ya triknya Abu Sufyan ya? Kayak podo-podo gak izin. Disiapkan 20 ekor unta, piro itu? Hah? Satu ekor unta saja sudah hampir 100 ya? Hah? Hampir 100 juta. Ya kurang lebih lah. Unta yang bagus lah. Ya 20 berarti berapa? Hah? 2M. Ini aja mah. 2M, enggak main-main ini Abu Sufyan ini. Fawafaqa Nu'aim ibnu Mas'ud ala dzalik, maka Nu'aim ibn Mas'ud menyetujuinya. Ini roh M gak setuju ya apa ini? Disetujui sama Nu'aim. Fa asra as-sayra hatta qadimal Madinah. Maka dia pun memacu kudanya supaya bergegas menuju Madinah. Fawajadan nasa yatajahhazun. Sampai di Madinah, ternyata Nu'aim mendapati para sahabat sudah bersiap-siap untuk budal, untuk berangkat. Bersiap-siap ini para sahabat ini. Kudanya disiapkan, baju perangnya disiapkan. Faqala lahum, maka Nu'aim mengatakan kepada sebagian mereka, laisa hadza bi ra'yin. Alam yakhruj Muhammadun fi nafsihi, alam yaqtul ashaba. Kata Nu'aim, saya rasa ya menurut pendapat saya, biasanya kan pakai gitu bahasanya. Menurut hemat saya, pendapat saya, kalian kayaknya
Gak cocok untuk keluar di saat-saat seperti sekarang ini. Coba kalian ingat dahulu ketika perang Badar. Ketika kalian diajak perang sama Muhammad, diajak keluar sama Muhammad, bukankah banyak di antara teman-teman kalian yang akhirnya tewas? Ketika kemarin perang Uhud, diajak perang sama Muhammad, bukankah banyak di antara teman-teman kalian yang tewas? Karena rasa nggak cocok lah kalian keluar lagi. Ya, karena Muhammad kalau ngejak orang, mesti banyak yang terbunuh. Diweden-wedeni ngono. Wa akhbarahum bi jam'i Abi Sufyan lahum. Dan dikabarkan kepada mereka, kata Nuaim, bahwasanya Abu Sufyan itu sudah menyiapkan pasukan yang besar, pasukan yang banyak, kekuatan yang besar untuk berperang melawan kalian ketika Badar. Ya, tak lihat jumlah kalian saat ini tidak cocok betul. Timbangi kalian lebih banyak mudorotnya, ahsan gak usah keluar. Wa ma ma'ahu minal uddati wassilah. Abu Sufyan juga sudah prepare dari tahun lalu. Sudah mempersiapkan perang dari tahun lalu, senjata-senjatanya juga sudah dipersiapkan semua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ketika mendengar ucapannya Nuaim, Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadi la akhrujanna wa illam yakhruj ma'iya ahadun. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku akan tetap keluar menemui Abu Sufyan dan pasukannya di Badar. Meskipun tidak ada seorang pun sahabat yang ikut bersamaku. Ijenan dil tak payu wis. Ya, kenapa? Karena sudah apa? Janji. Nabi bukan orang yang tipikal orang yang mengkhianati janji, mendustakan janji, tidak. Nabi sudah berjanji dengan Abu Sufyan dan Nabi menepati janjinya, maka Nabi SAW tetap berangkat menuju Badar. Jika seandainya, kalaupun tidak ada sahabat yang mau ikut karena terprovokasi sama Abu Nuaim tadi, Nabi tetap berangkat. Ya, ini menunjukkan betapa keberanian Nabi SAW. Ya, tapi bukan berarti kemudian sahabat gak ada yang ikut. Ya, gak mungkin. Iya, kalau kita yang ada di sekitar Nabi, ya, orang-orang model-model kayak kita ini yang ada di circle-nya Nabi, baru metundil ijenan Nabi SAW. Ya. Tapi kalau orang-orang di sekitar Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, ya, dan yang lainnya, maka ini orang-orang yang benar-benar rela, nyawanya, darahnya, apapun yang mereka miliki, rela untuk demi membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka rela terbunuh demi untuk membela Islam, membela Nabi Allah dan Rasulnya. Nah, kisah ini masih panjang. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.